Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai epigenetik. Secara umum, epigenetik adalah sebuah studi yang mempelajari tentang perubahan aktivitas gen yang bukan disebabkan oleh perubahan pada sekuens DNA atau perubahan fenotip tanpa genotip. Adapun faktor yang mempengaruhi epigenetik, yang pertama adalah nutrisi, di mana jika seseorang mengalami kekurangan atau kelebihan makanan selama masa kanak-kanak, dapat membuat perubahan epigenetik yang mengakibatkan diabetes. Faktor yang kedua adalah parenting, di mana parenting merupakan bidang epigenetika yang terus menjelaskan pentingnya pengasuhan bagi kesehatan mental. Manfaat epigenetik. Epigenetik dapat dimanipulasi sehingga menjadi target terapi bagi kasus-kasus yang melibatkan mekanisme epigenetik. Pada umumnya, epigenetik bermanfaat dalam rekayasa genetik untuk mengkombinasikan DNA agar menghasilkan sifat-sifat yang unggul. Contohnya pada penyakit kanker. Kanker sering menggunakan mekanisme epigenetik untuk menonaktifkan sistem antitumor seluler, dan sebagian besar kanker pada manusia secara epigenetik mengaktifkan onkogen, seperti MYC proto-onkogen di beberapa titik dalam perkembangannya. Dalam proses epigenetik terdapat 3 mekanisme. Yang pertama, metilasi DNA, yang kedua, modifikasi histon, dan yang ketiga, pengaturan RNA melalui non-coding. Mekanisme yang pertama, metilasi DNA. Metilasi merupakan peristiwa di mana terjadi penambahan gugus metil pada ujung 5 sitosin. Metilasi berkaitan dengan aktivasi dan inaktivasi gen. Metilasi juga berperan penting dalam pengaturan ekspresi gen pada jaringan spesifik, imprinting genom, dan inaktivasi kromosom X. Penambahan gugus metil dibantu oleh enzim DNA metiltransferase atau DNMT. Ada 3 macam enzim untuk mempertahankan pola metilasi DNA tubuh, yaitu DNMT1 mempertahankan pola metilasi DNA yang standar, yang kedua DNMT3A mempertahankan pola, yang ketiga DNMT3B metilasi DNA yang baru. Terdapat 3 proses dalam metilasi DNA. Yang pertama, CpG island, terdapat pada bagian promoter gen yang mengalami metilasi sampai penekanan ekspresi gen atau DNA off. Yang kedua, DNA off adalah DNA yang tidak membutuhkan energi ketika bekerja, sehingga DNA off mengalami metilasi. Yang ketiga adalah DNA on. DNA on adalah DNA yang membutuhkan energi ketika bekerja, sehingga DNA on mengalami penghapusan metilasi. Mekanisme yang kedua adalah modifikasi histon. Modifikasi histon mempengaruhi perubahan bentuk kromatin, di mana kromatin terdiri dari nukleosom yang tersusun oleh 146 pasang basa DNA dan dibungkus oleh 4 protein histon, yakni H3, H4, H2A, dan H2B. Ada berbagai macam modifikasi yang terjadi pada histon. Yang pertama adalah asetilasi, di mana asetilasi pada histon dikatalisis oleh HAT yang merupakan struktur kromosom yang padat sehingga kode pada rantai DNA dapat ditranskripsikan. Hal tersebut terjadi sebaliknya pada deasetilasi yang dikatalisis oleh HAD, yaitu akan memadatkan kromosom kembali sehingga DNA yang terikat pada wilayah histon tidak dapat ditranskripsikan. Yang kedua adalah fosforilasi, di mana dia mengaktifkan atau menonaktifkan banyak enzim protein
sehingga dapat menyebabkan atau menghambat mekanisme kerja penyakit seperti kanker dan diabetes. Yang ketiga adalah metilasi histon. Metilasi histon merupakan proses transfer satu atau dua atau gugus metal dari S-adenosil L-metionin menjadi lisin atau arginin dari protein histon yang difasilitasi oleh enzim histon metiltransferase atau HMTS yang berfungsi untuk mengontrol metilasi DNA. Metilasi histon dapat mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu. Yang keempat adalah deiminasi. Deiminasi atau sitrulinasi merupakan proses konversi arginina di dalam rantai protein menjadi asam amino sitrulina. Yang kelima adalah beta-N-asetil-glukosamin. Merupakan polisakarida alami dengan kelimpahan terbesar kedua setelah selulosa. Yang keenam adalah ribosilasi ADP. Ribosilasi ADP merupakan penambahan satu atau lebih bagian ribosa ADP ke protein. Yang ketujuh adalah ubiquitinasi. Ubiquitinasi merupakan proses penambahan protein ubiquitin ke substrat protein. Ubiquitinasi merupakan suatu mekanisme pengaturan penting pada banyak proses-proses seluler. Ubiquitinasi dikatalisis oleh kaskade multienzim berurutan yang melibatkan 3 enzim. Yang pertama E1, E2, dan E3. Yang kedelapan adalah sumoilasi. Sumoilasi adalah proses modifikasi pasca translasi yang terjadi melalui proses penambahan gugus sumo pada substrat protein. Sumoilasi umumnya terjadi ketika protein sumo terikat secara kovalen dengan gugus lisina, sebuah rantai protein. Modifikasi ini mempengaruhi fungsi protein dan terlibat dalam proses alokasi protein. Yang kesembilan adalah histone tail clipping. Clipping histon mengatur interaksi nukleosom dengan pengubah kromatin. Aksi peptidase histon akan menyebabkan pembentukan nukleosom berekor. Selanjutnya adalah demitilasi histon. Demitilasi histon adalah sebuah proses pembuangan gugus metil pada protein histon yang difasilitasi oleh enzim histon demitilase. Mekanisme yang ketiga adalah RNA non-coding. RNA non-coding merupakan suatu molekul RNA fungsional yang ditranskripsikan oleh DNA namun tidak ditranslasikan menjadi protein. RNA non-coding berperan meregulasi ekspresi gen pada proses transkripsi dan post-transkripsi. RNA non-coding terdiri dari yang pertama adalah mikroRNA atau miRNA. Berukuran kecil, kurang lebih 22 nukleotida yang berfungsi sebagai regulator negatif bagi suatu gen dan biasa ditemukan pada semua sel eukariotik. Yang kedua adalah short interfering RNA atau cRNA yang memediasi pembelahan urutan spesifik mRNA yang baru lahir. Yang ketiga, PIWI interacting RNA atau pRNA, melindungi germlin dari penjajah genom seluler. Yang keempat adalah long non-coding RNA atau LNC RNA. RNA non-coding yang panjangnya lebih dari 200 nukleotida. Berikut ini adalah video penjelasan mengenai epigenetik. Pada umumnya, kita ketahui bahwa kembar identik berasal dari DNA yang sama, tapi mereka bisa menjadi berbeda dengan komponen genetik utama. Contohnya, pada anak kembar yang satunya menderita penyakit jantung dan yang satunya masih sehat.
Ini terjadi karena peran genetik dan lingkungan. Jawabannya dapat kita ketemukan pada epigenetik, di mana epigenetik merupakan studi mengenai interaksi DNA dan molekul kecil dalam sel yang mengaktifkan dan menonaktifkan suatu gen. Bagaimana cara kerja epigenetik DNA? Gen DNA diekspresikan pada saat dibaca dan ditranskripsikan menjadi RNA dan diterjemahkan menjadi protein oleh ribosom. Protein ini akan menentukan fungsi dan karakteristik sebuah sel. Perubahan epigenetik bisa meningkatkan atau mengganggu transkripsi gen tertentu. Dan gangguan yang paling sering terjadi yaitu pada DNA atau protein yang dililit oleh DNA yang ditandai dengan penandaan kimia kecil. Semua label kimia pada genom dari sebuah sel disebut epigenom. Beberapa genom seperti gugus metil akan menghambat ekspresi gen dengan cara mengganggu transkripsi dalam sel atau menyebabkan DNA tergulung ketat sehingga sulit untuk diakses. Jika transkripsinya dipercepat, label kimia tertentu akan membuka DNA dan mudah ditranskripsikan, sehingga produksi protein meningkat. Perubahan epigenetik bertahan melalui proses pembelahan sel agar mempengaruhi organisme seumur hidupnya. Sel dalam embrio berawal dengan satu genom utama. Seiring pembelahan sel, gen tertentu diaktifkan dan gen lain dihambat. Seiring berjalannya waktu, ada perubahan epigenetik, ada yang berkembang menjadi hati dan menjadi jantung, di mana masing-masing 200 sel dalam tubuh mempunyai genom yang sama, namun epigenom yang berbeda. Epigenom menggabungkan efek genetik dan lingkungan, di mana label kimia yang menonaktifkan dan mengaktifkan gen dapat dipengaruhi oleh faktor makanan, paparan kimia, dan obat-obatan. Hasil dari perubahan epigenetik dapat menyebabkan suatu penyakit, contohnya gen yang menjadi protein penekan tumor tidak diaktifkan. Perubahan epigenetik disebabkan oleh lingkungan merupakan bagian dari alasan kenapa kembar identik mengalami hidup yang berbeda, dan yang mempengaruhi cara mereka menua dan kerentanan pada suatu penyakit. Bahkan perubahan epigenetik terjadi karena lingkungan sosial. Pada sebuah eksperimen yang terkenal, jika ibu tikus tidak perhatian terhadap anaknya, gen yang membantu anak tahan stres mengalami metilasi dan menjadi tidak aktif. Ini akan berlanjut ke generasi selanjutnya. Label epigenetik biasanya terhapus pada saat sperma dan sel telur dibentuk. Namun, peneliti berpendapat bahwa jejak epigenetik tetap bertahan dan mewariskan ke generasi berikutnya. Pengalaman orang tua dari kecil sampai dewasa dapat membentuk epigenetik. Perubahan epigenetik sulit dihapus, namun tidak selamanya permanen karena gaya hidup, pola makan, olahraga, dan menghindari paparan zat kimia berbahaya yang membentuk epigenom yang sehat. Dari epigenetik ini, kita dapat memahami bagaimana epigenetik bisa menjelaskan mekanisme perkembangan dan penuaan manusia serta asal kanker, penyakit jantung, penyakit jiwa, kecanduan, dan penyakit lainnya. Dan sementara itu, teknik penyuntingan genom baru telah mempermudah proses untuk mengenali perubahan epigenetik yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit. Setelah kita mengerti bagaimana epigenom mempengaruhi kita juga dapat mempengaruhi epigenom. Sekian presentasi hasil diskusi kami mengenai epigenetik. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya, dan kalau ada yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.